Uh, Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang listening ya. Kita sudah membahas tentang pre-diagnostic test dan juga sudah membahas kunci jawabannya dan sebagainya. Kalau seandainya teman-teman belum mengerjakan pre-diagnostic test, silahkan dikerjakan dulu. Siapkan waktunya sesuai dengan waktu yang diberikan. Kemudian lihat video tentang pembahasan pre-diagnostic test tersebut, berapa salahnya, berapa benarnya, silahkan untuk dilihat, kemudian cari tahu skill-skill mana yang teman-teman butuhkan. Tetapi untuk hari ini kita akan mencoba untuk membahas satu persatu ya tentang listening atau mendengar ini. Nah, apa yang dikatakan buku Longman ini? Listening is tested in the first section on both the paper TOEFL test and the computer TOEFL test. This section consists of a number of different types of listening passage, each followed by one or more question. The paper, the computer listening section are similar in the following way: some of the passage, some of the language skill. Nah, TOEFL baik itu paper maupun komputer katanya itu mempunyai perbedaan atau tentang hal-hal yang diteskan ya di mendengar ini gitu. Ada yang lebih banyak soalnya atau lebih sedikit. Nah, mereka itu sama dalam beberapa hal seperti topik dari pembicaraannya, kemudian kemampuan bahasa kita, tetapi ada juga perbedaannya. Beberapa topiknya itu berbeda ya yang didiskusikan, kemudian kemampuan bahasanya juga beda. Kalau komputer itu dia biasanya menggunakan visual, sedangkan kalau paper kan cuma kita audio ya. Terus jumlah pertanyaannya, waktunya, terus waktu antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lain, kemudian prosedur dan strateginya itu berbeda satu sama lain. Jadi hari ini kita akan melihat kalau seandainya paper gimana, komputer gimana gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang paper ingin fokus ke paper silahkan, yang ingin fokus ke komputer silahkan, tapi kalau ingin belajar kedua-duanya juga akan jauh lebih baik. Nah, oke. Nah, listening on the paper TOEFL test. On the paper TOEFL test, the first section is called listening comprehension. This section consists of 50 questions, though some tests may be longer. You will listen to recorded materials and respond to multiple choice questions about the material. You must listen carefully because you will hear the recording one time only, and the material on the recording is not written in your test book. Oke? Nah, untuk paper TOEFL test itu ada namanya listening comprehension ya, yang sudah teman-teman coba ya di pre-diagnostic test. Nah, soalnya itu sekitar 50 soal. Walaupun di dalam beberapa kasus mungkin jauh lebih banyak soalnya gitu. Nah, kita akan mendengarkan ya audio dan kita harus memilih multiple choice question ya, pertanyaan pilihan A, B, C, D, E gitu tentang listening tersebut gitu. Nah, teman-teman itu harus mendengarkannya dengan baik ya, karena itu hanya diperdengarkan satu kali saja. Oke, dan itu transkripnya itu tidak tertulis di tesnya, di bukunya, sehingga benar-benar harus kita pahami, oh ini dia bicara apa, oh ini dia bicara apa gitu. Nah, dia itu ada tiga ya, ada tiga yang dinilai. Yang pertama itu, part pertama itu short dialogues. Short dialogue are two-line dialogue between two speakers, each followed by a multiple choice question. You will listen to each short dialogue and question on the recording and then choose the best answer to each question from the 4 choices in your test book. The 30 short dialogues and 30 questions about them make up part of A of the paper TOEFL test. Nah, part A itu ada 30 short dialogue ya. Itu biasanya antara 2 orang biasanya. Nah, dia hanya kayak 2 pembahasan saja. Si A ngomong, si B jawab,
pertanyaan, atau si A ngomong, si B jawab, si A ngomong lagi, terus pertanyaan, atau si A ngomong, si B ngomong, si A ngomong lagi, si B ngomong lagi, terus pertanyaan. Pokoknya itu hanya sangat-sangat pendek sekali dialognya untuk short dialogue ini, dan sebetulnya ini adalah bagian paling mudah di dalam listening section ya, dan itu ada 30 short dialogue. Kemudian ada long conversations. Long conversation are 60 until 90 second conversation on casual topics between student, each followed by a number of multiple choice question. Nah, biasanya itu kalau long conversation dia lebih panjang ya. Kalau short dialogue hanya 2 line gitu ya. Kalau long conversation itu lebih panjang. You will listen to each long conversation and each of the question that accompany it on the recording, and then choose the best answer to each question from the 4 choice in your textbook. The 2 conversation and the 7 to 9 question that accompany them make up part B of the paper TOEFL test. Oke, jadi long conversation ini itu untuk beberapa pertanyaan, biasanya minimal kayak 3 atau 4 pertanyaan gitu. Pertanyaan dari long conversation ini. Jadi bukan, kalau short dialogue itu 1 dialog 1 pertanyaan. Nah, kalau long conversation 1 dialog itu untuk beberapa pertanyaan. Jadi teman-teman harus benar-benar memprediksi ya nanti pertanyaannya ketika mereka sedang berdiskusi. Kita nanti akan belajar skillnya. Kemudian ada talks sekitar 60 until 90 second, sama dengan long conversation. Talk about school life or an academic subject, each followed by a number of multiple choice question. Nah, ini bedanya, kalau long conversation itu antara 2 orang. Sedangkan untuk talks itu biasanya 1 orang. Biasanya seolah kayak dosen lagi mengajarkan sesuatu gitu. You will listen to each lecture and each of the question that accompany it on the recording, and then choose the best answer to each question from the 4 choice in your textbook. The 3 lecturer and the 11 until 13 question that accompany them make up part C of the paper TOEFL test. Jadi ini sama dengan long conversation ya. Dia itu panjang, kemudian soalnya ada sekitaran 2 atau 3 atau bisa 4 itu yang ditanyakan terkait dengan lecturer tersebut gitu, atau karena ini seolah-olah kita lagi di kelas kemudian dosen menjelaskan gitu ya. Nah, lalu apa general strategy for listening comprehension for paper TOEFL test? Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, be familiar with the direction. Oke? Jadi, TOEFL itu direction-nya itu akan selalu sama. Perintahnya akan selalu sama. Jadi, teman-teman harus familiar tentang part A itu perintahnya apa, part B itu perintahnya apa, part C itu perintahnya apa. Kenapa kita bisa menguasai? Bagaimana kita menguasainya? Ya, dengan kita memahami masing-masing direction itu. The direction on every paper TOEFL test are the same, so it's not necessary to spend time reading the direction carefully when you take the test. You should be completely familiar with the direction before the day of the test. Oke? Direction ini teman-teman bisa lihat di sini ya, apa saja sih direction dari si TOEFL test. Nah, direction TOEFL test kita akan lihat ya. Part A, nih. In part A, you will hear short conversation between 2 people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversation and question will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your textbook and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that correspondent to the letter of the answer you have chosen. Oke? Nah, ini yang tadi dikatakan bahwa part A itu adalah short dialogue. Jadi ada dialog singkat, percakapan singkat antara 2 orang. Nah, setelah orang ini bercakap-cakap ya, ada
What does the woman mean? What does the man mean? Atau what does the woman imply? Atau apapun itu. Pokoknya itu pertanyaannya. Jadi si man ngomong, woman menjawab, terus narator bertanya. Nah, itu biasanya untuk part A. Nah, di dalam textbook kita itu akan kelihatan tuh jawabannya A, B, C, D. Nah, mana jawaban yang benar? Nah, itu yang kita tandai di lembar jawaban. Dan part A, direction untuk part A itu akan selalu seperti ini ya. Ada short conversations, kemudian akan ditanyakan, kemudian silahkan pilih jawaban dari pilihan yang mereka sediakan. Oke. Kemudian untuk part B, apa directionnya? In this part of the test, you will hear longer conversation. After each conversation, you will hear several questions. The conversation and question will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your textbook and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that correspondent to the letter of the answer you have chosen. Oke? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bahwa ini tambah ya, remember, you are not allowed to take note or write in your textbook. Kamu tidak diizinkan untuk menulis ya. Jadi kita hanya bisa untuk mengingat-ingat. Tapi beberapa tes menyarankan ya, tandain aja di soalnya dulu. Tandain tapi nggak yang kita tulis-tulis ya, mungkin titik atau apa gitu ya, nggak terlalu kelihatan ya. Nah, intinya part B apa? Part B itu adalah percakapan yang jauh lebih panjang dan biasanya untuk beberapa soal, bisa 2, 3, atau 4 soal untuk satu percakapan. Jadi kita benar-benar harus konsentrasi. Oke? Nah, part C. Part C, direction. In this part of the test, you will hear several talks. After each talk, you will hear some question. The talk and question will not repeat it. After you hear a question, read the 4 possible answers in your textbook and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that correspondent to the letter of the answer you have chosen. Oke, nah ini itu biasanya lebih panjang. Nah, ini contohnya. Listen to an instructor told to his class about painting. Nah, berarti kita udah tahu nih topiknya adalah tentang lukisan. Nah, nanti akan ada penjelasan seolah-olah dosen lagi menjelaskan tentang lukisan tersebut. Nah, nanti akan ada soal-soal yang berkaitan dengan pertanyaan tentang yang dijelaskan oleh dosen tersebut. Oke, dan itu selalu begitu. Makanya di sini dijelaskan ya oleh mereka tentang listening itu isinya apa. Contohnya untuk yang paper itu short dialogue, long conversation, sama talk. Jadi teman-teman kita tulis di sini agar teman-teman nanti ingat ya. Listening apa saja? 3 macam. 1, dia adalah percakapan pendek. 2, percakapan panjang. 3, pelajaran. Jadi ini lebih ke ceramah, pelajaran atau ceramah ya. Jadi percakapan pendek, terus percakapan panjang, terus ceramah. Oke, itu jadi directionnya akan seperti itu terus. Kalau percakapan pendek, 1 percakapan, kemudian pertanyaan. Kalau percakapan panjang, 1 percakapan panjang akan disertai dengan 2, 3, atau 4 pertanyaan. Kalau yang ceramah itu juga sama dengan percakapan panjang, butuh 2, 3, atau 4 soal juga. Oke, bedanya percakapan panjang antara 2 orang, kalau ceramah itu 1 orang saja.
Kemudian, strategi yang kedua, listen carefully to the passage. Oke, hati-hati banget dengar, pahami apa yang mereka bahas. You should concentrate fully on what the speaker are saying on the recording because you will hear the recording only one time only. Oke, jadi nggak ada pengulangan teman-teman. Setelah sekali ya udah gitu, nggak ada lagi pengulangan apapun. Oke, know where the easier and the more difficult question are generally found. Nah, ini ya yang saya bilang tadi, easier yang lebih mudah, terus yang lebih sulit, teman-teman harus tahu. Within each part of the listening comprehension section on the paper test, the question generally progress from easy to difficult. Yang paling mudah tentu saja short dialogue. Oke, yang agak menengah ya long dialogue, kemudian long conversation gitu ya. Yang agak susah mungkin lecture. Nah, masing-masing itu juga ada short dialogue nomor 1 sampai 3 contohnya, atau 1 sampai 5 itu cenderung lebih mudah. Lecturer juga gitu, nomor 1 mungkin jauh lebih mudah dibandingkan nomor-nomor berikutnya. Oke. Be familiar with the pacing of the test. Oke. Familiar dengan pacing of the test, waktu antara satu soal dengan soal yang lainnya. You have 12 seconds between each question on the recording, so you must answer each question within 12 seconds and then be prepared for next question on the recording. Jadi teman-teman kalau bisa ketika ada conversation itu udah langsung bisa menebak soalnya yang mana, terus langsung tandai di lembar jawabannya, nggak perlu langsung menghitamkan, nanti hitamin waktu akhir aja, tandain aja dulu mana jawabannya kira-kira gitu. Jadi harus cepat teman-teman, kerjakan langsung baca ke soal berikutnya. Jadi pas di jeda itu teman-teman usahakan untuk cepat, jangan ketika jeda tunggu gitu ya, terus nanti kalau udah conversation lagi baru lihat soal, karena kalau bisa lihat soal dulu sebelum conversation diadakan. Karena apa? Nanti ini akan berhubungan dengan kemampuan kita untuk secara cepat menjawab apa sih yang jadi jawabannya. Nanti kita akan belajar skill tersebut ya. Never leave any answer blank on your answer sheet. Nah, ini ya, jangan pernah biarkan ada yang kosong. Kalau seandainya nggak tahu, maka teman-teman guess aja gitu, kira-kira aja jawabannya apa. Even if you are not sure of the correct response, you should answer each question. There is no penalty for guessing. Karena nggak ada nilai pengurangan nilai. Jadi teman-teman kalau nggak tahu tetap jawab ya. Use any remaining time to look ahead at the answer to the question that follow. Ini yang saya bilang tadi. When you finish with one question, you may have time to look ahead to the answer to the next question. Lihat dulu ya pilihan A, B, C, D, E-nya sebelum conversation ataupun lecture itu ada. Supaya apa? Supaya kita kegambar gitu loh teman-teman, sebenarnya ini mereka bahas apa, terus jawabannya yang mana. Jadi kita bisa menjawab dengan cepat dan juga tepat. Oke? Lalu bagaimana dengan listening on the computer TOEFL test? Apa yang membedakannya dengan yang paper based? On the computer TOEFL test, the first section is called the listening section. This section consists of 30 until 50 questions. In this section, you will listen to recorded material, look at the visual cue, and respond to various types of questions about the material. You must listen carefully because you will hear the recorded material one time only and the recorded material doesn't appear on the computer screen. Oke, nah ini sama ya kayak paper test sebenarnya ya. Bedanya adalah jumlah soalnya. Kalau paper test itu 50 ya. Kalau komputer bisa antara 30 sampai 50 tergantung. Kemudian kita akan mendengarkan ya audionya. Tapi bedanya kalau paper test cuma audio, kalau si computer test dia ada visual cue-nya juga, ada visualnya juga. Jadi kita terbantu dengan visualnya.
Tapi kadang itu juga membuat beberapa orang terdistract malahan, beberapa orang terbantu, beberapa orang malah terdistract dengan itu gitu. Dan seperti biasa ya, recorded materialnya itu one time only, nggak ada pengulangan. Dan recorded materialnya itu nggak akan muncul di komputer screen, jadi nggak ada transkripnya tuh. Nah, kalau di paper itu ada 3, ada short dialogue, long conversation, sama lecturer ya. Kalau ini dia ada 4, ada short dialogue, casual conversation, academic discussion, sama academic lecturer. Short dialogue consists of 2 to 4 line dialogue between 2 speakers. Each dialogue is accompanied by a context-setting visual and is followed by one multiple-choice question. You will listen to each short dialogue as you see a context-setting visual on the screen. Then you will listen to a question as you see the question and 4 answer choice on the screen. The 11 until 17 short dialogue and question about them make up part A on the computer TOEFL test. Oke. Nah, jadi ini mirip dengan short dialogue-nya paper test. Dia ada 2 hingga 4 line gitu ya, dialog antara 2 orang. Nah, kemudian keuntungannya itu ada di komputer, itu ada gambarnya ya. Di mana sih itu dilaksanakan gitu. Terus dilanjutkan dengan pertanyaan ABCD-nya gitu, dan silahkan untuk dipilih. Oke? Itu sekitar 11 sampai 17 short dialogue. Kemudian yang kedua ada casual conversation. Consists of 5 to 7 line conversation on casual topics between students. Each conversation is accompanied by context-setting visual and is followed by 2 or 3 multiple-choice questions. You will listen to each casual conversation as you see a context-setting visual on the screen. Then you will listen to each question as you see the question and the 4 answer choice on the screen. The 2 to 4 conversation and the question that accompany them are found in part B on the computer TOEFL test. Nah, ini sama dengan long conversation-nya paper ya, bakal ada obrolan yang cukup panjang, kemudian bedanya di komputer itu ada gambarnya, kemudian akan ada beberapa soal terkait dengan conversation tersebut ya, yang panjang tersebut. Kemudian yang ketiga ada namanya academic discussion. Academic discussion consists of 120 until 150 second discussion on academic topic by 2 to 5 speaker. Jadi lumayan banyak orang yang terlibat ya di academic discussion ini, dan cukup panjang ya teman-teman, 2 menit sampai 3 menit gitu ya. Each discussion is accompanied by a number of context, setting, and content visual and is followed by 3 to 6 questions of varying type. You will listen to each academic discussion as you see a series of context setting and content visual on the screen. Then you will listen to each question as you see the various type of question and answer on the screen. The 1 or 2 academic discussion and the question that accompany them are found in part B on the computer TOEFL test. Oke. Nah, jadi pada intinya di sini adalah percakapannya akan panjang, orang-orangnya akan banyak, kemudian pertanyaannya juga akan beberapa. Nah, ini kayak setting kelas banget ya, kayak setting kelas, terus kita berdiskusi dengan teman gitu, terkait dengan topik-topik tertentu. Oke? Kemudian akan ada pertanyaan dan ada gambar untuk settingnya. Academic lecturer. Nah, ini sama kayak yang di sini ini talk ya, sama dengan talk, itu academic lecturer tapi jauh lebih panjang ya. Consists of 120 until 150 second lecturer. Jadi sekitaran 2 menit sampai 2,5 menit tentang academic topic by university professor. Jadi ini kalau tadi di kelas academic settingnya itu adalah diskusi dari para siswa tentang sebuah topik gitu. Nah, kalau ini adalah kayak dosen lagi ngajar. Jadi each lecture is accompanied by a number of context setting and content visual and is followed by 3 to 6 questions of varying type.
You listen to each academic lecture as you see a series of context setting and content visual on the screen. Then you will listen to each question as you see the various type of question and answer on the screen. The 2 to 4 academic lecturer and the question that accompany them are found in part B on the computer TOEFL test. Jadi pada intinya ini profesor ngajar agak cukup lama tentang topik tertentu, kemudian akan ada beberapa soal terkait penjelasan dari profesor tersebut, oke? Part A on the computer TOEFL test consists of only short dialogue. Jadi kayak paper test. Short dialogue satu pertanyaan. Short dialogue satu pertanyaan. While part B consists of a mixture of casual conversation, academic discussion, and academic lecture. Nah, ini beberapa soal untuk satu percakapan, diskusi, ataupun ceramah gitu ya. The listening section of the computer TOEFL test is computer adaptive. This means that the difficulty of the question that you see is determined by how well you answer the question. The section begins with a medium level question, and the question that follow will get easier or harder depending on whether or not you answer the question correctly. Jadi ini akan bergantung sekali dari apakah kita betul atau enggak di pertanyaan pertama ya. Bisa jadi lebih mudah, bisa jadi lebih sulit. Terus pada akhirnya poinnya juga akan berbeda. Nah, apa general strategi for the listening section? Apa sih strategi umumnya? General itu kan umum ya. Apa sih strategi umum di section listening atau mendengar ini? Pertama, be familiar with the direction ya. Be familiar with the direction. Ini sama dengan yang paper test ya. Teman-teman harus paham directionnya. The direction on every computer TOEFL test are the same, so it's not necessary to spend time reading the direction carefully when you take the test. You should be completely familiar with the direction before the day of the test. Jadi, teman-teman udah harus familiar dengan gimana sih setting dari pertanyaan atau directionnya masing-masingnya. Tadi kita sudah bahas ya, ada 4 nanti yang akan dibahas dan directionnya akan tetap sama. Jadi ini part A. In part A of the listening section, you will hear short conversation between two people. Okay, hear short conversation between two people. Antara dua orang. In some of the conversation, each person speak only once. Okay. In other conversation, one or both people speak more than one. Each conversation is followed by one question. Okay, ini kuncinya. Each conversation is followed by one question. Each question in this part has 4 answer choice. Okay, satu percakapan, satu soal. Dan setiap soal punya 4 pilihan jawaban. You should click on the best answer to each question. Answer the question on the basis of what is said or implied by the speaker. Okay, click. Okay, after you click on next and confirm answer, the next question will be presented. Click on dismiss direction to continue. Jadi saran saya ini nggak perlu terlalu dibaca, diartikan, dipahami atau apapun saat ujian. Teman-teman harus membaca, memahaminya saat sekarang, saat lagi belajar ya. Harus paham bahwa untuk part A berarti satu dialog pendek, satu pertanyaan, pilihannya ada 4. Silahkan pilih di antara 4 tersebut mana yang benar. Terus dismiss direction. Oke. Setelah itu langsung deh kita dengarkan. Terus kita langsung klik mana sih yang paling benar. Kalau kita merasa paling benar yang ini, klik yang ini. Oke. Seperti itu. Nah, ini kan dia ada gambarnya, kemudian ada pertanyaannya dan ada gambar ini terus muncul dialog-dialognya. Oke. Kemudian ada yang namanya part B. In part B of the listening section, you will hear several longer conversation and talks.
Each conversation or talk is followed by several questions. The conversation, talk, and question will not be repeated. Okay? Jadi longer conversation ya. The conversation and talk are about a variety of topic. You don't need special knowledge of the topic to answer the question. Jadi kalau dia bahas tentang painting, tentang lukisan, kita nggak perlu tahu banget juga tentang lukisan untuk menjawabnya. Tetapi kemampuan kita dalam vocabulary terkait lukisan tersebut itu akan sangat membantu. Oke, mereka lebih banyak itu bertanya tentang what is state, apa yang dikatakan or imply by the speaker in the conversation or talks. For most of the question, you will need to click on the best four possible answer. Mana sih yang kemungkinan benar? Some question will have special direction. Nah, beberapa soal mungkin ada special direction-nya, jadi hati-hati. The special direction will appear in box on the computer screen. After you click on next and confirm answer, the next question will be presented. Click on dismiss direction to continue. Jadi cepat aja nih dismiss direction-nya untuk mempercepat waktu. Nah, ini kan nanti question for 11 and 12. Jadi dia udah bilang, oh ini untuk dialog yang panjang ini untuk nomor 11 dan 12. Nah, teman-teman bisa ngeliat tuh soalnya gitu. Oke, ada gambarnya, ada soalnya. Oke. Nah, kemudian nambah sampai 20. Nah, ternyata ini history course. Discussion is on the Outer Banks. Oke, antara para siswa gitu ya. Dia membahas tentang Outer Bank, history of Outer Banks. Oke, nanti tinggal lihat aja tuh nanti pertanyaannya tentang apa. Oke. Nih, ini 16 sampai 20. Nah, ini pertanyaannya. Nah, ini kan pilih salah satu aja nih. Kalau ini bisa klik on word or phrase dan klik on the empty box in the correct column. Use each word or phrase only once. Oke? Jadi dia beda-beda nih soalnya, nggak melulu tentang pilih yang paling benar. Ini bisa juga nanti kita diminta untuk mengklik empty box, terus masukkanlah Roanoke Island, apakah dia Blackbeard, Word Brother, atau Lost Colonies nih gitu. Ocracoke Island, Kitty Hawk kayak gitu ya. Nah, ini lain lagi. Click on word or phrase dan klik use the empty box in the correct column. Use each word or phrase only once. Nah, ini sama nih berdua nih perintahnya gitu. Nomor 17 18. Nah, di nomor 19 ternyata beda. Dia bisa milih dua jawaban. Mana jawaban yang benar bisa dicentang 2 gitu. 2 buah dari antara 4 ini. Nah, kalau yang 20 ini sama dengan yang nomor 16. Pilih salah satu. Oke, jadi teman-teman untuk komputer itu hati-hati karena nanti semakin tinggi semakin ada instruksi tertentu dan itu biasanya dimunculkan. Jadi lebih kompleks ya dibandingkan dengan yang paper based. Oke. Ini sama ya, sama yang di atas. Perintahnya ada yang berbeda-beda. Jadi teman-teman memang harus hati-hati dengan perintahnya yang di komputer ini. Oke, lihat lagi. Familiar with the direction. Tapi walaupun beda-beda, biasanya directionnya ya gitu aja. Pilih salah satu dari 4 jawaban, pilih 2 dari 4 jawaban, masukkan kata-katanya ke kolom yang benar dan sebagainya. Yang hal seperti gitu. Kemudian yang kedua, be familiar with the computer adaptivity. This section of the computer TOEFL test is adaptive. This means that you will start with a medium level question and the difficulty of the question will increase or decrease depending on whether or not you answer are correct. Jadi karena dia adaptif ya, dia kasih yang tingkat menengah dulu. Kalau seandainya kita salah, nanti berarti diturunkan soalnya lebih mudah. Tapi kalau kita benar, dinaikkan. Kalau kita menggunakan soal yang lebih mudah, berarti skornya lebih
mudah, lebih rendah. Kalau kita bisa menggunakan yang lebih tinggi, skornya lebih tinggi, kayak gitu ya. Set the volume carefully before you start the listening section. Jadi, kan kita pakai headset ya, jadi harus di set suaranya ya sebelum listening section agar kita bisa lebih lebih mudah, bisa lebih familiar dan kira-kira sudah sebagus apa gitu ya. This mean that you will start with a medium level question. Udah ya, sudah saya jelaskan tadi. Jadi be familiar dengan itu. Kemudian set the volume carefully before you start ya. Kemudian dismiss the direction as soon as they come up. Karena apa? Kita harus langsung klik dismiss ya, karena kita mempercepat waktu. Karena kita udah familiar with the direction, kita nggak perlu lagi membaca itu. The time itu start when the direction come up. You should already be familiar with the direction, so you can click on dismiss direction as soon as it appear and save all your time for the question. Oke, kita jadi punya waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman daripada kita sibuk dengan direction-nya yang sudah kita kuasai dari sekarang. Kemudian, listen carefully to the spoken materials. You will hear the spoken material one time only. You may not be repeated the spoken material during the test. Jadi ini kuncinya, one time only. Jadi benar-benar harus fokus. Use the visual to help you focus on the context. Nah, visual itu membantu kita untuk fokus terhadap konteksnya. Dan biasakan diri kalian dengan latihan benar-benar seolah-olah lagi ujian ya, setiap kali belajar yang komputer ini. Okay, as you listen to the spoken material, you will see visual material on the screen. The visual information may help you to understand the context for the spoken material, as well as the content of the spoken material as you listen. Nah, jadi visual ini membantu kita ya untuk memahami apa sih yang sedang dibahas, siapa sih yang sedang bicara gitu. Jadi kita bisa menerka-nerka kira-kira pembicaranya apa dan arahnya akan kemana. Oke. Kemudian, pace yourself between question. You control when the spoken material is play. You may take as much time as you need between question. Jadi, kita yang nentuin gitu. Ini berapa lama sih antara satu pertanyaan ke pertanyaan berikutnya. Kalau paper based, kita nggak bisa mengatur jarak antara satu pertanyaan dengan pertanyaan berikutnya. Tapi kalau si listening itu bisa. Tapi ingat, jangan terlalu lama karena kita punya waktu hanya 50 menit ya untuk menyelesaikan itu gitu. Kemudian, think carefully about a question before you answer it. You may not return to a question later in the test. You only have one opportunity to answer a given question. Nah, jadi harus benar-benar dijawab ya. Harus benar-benar udah yakin jawabannya baru next. Karena nggak ada lagi tuh nanti kembali. Click on an answer on the computer screen when you have selected an answer. You might still change your mind at this point and click on different answer. Oke? Jadi masih bisa ngeklik-klik sebelum next dan confirm ya. Kalau kita sudah tekan next dan confirm, berarti dia sudah merecord jawaban kita. Oke? Kita nggak bisa kembali. Jadi sebelum kita klik next and confirm, kita masih bisa kembali. Dan ingat untuk selalu tekan next and confirm answer untuk memastikan jawaban kita masuk ya. Don't spend too much on a question you are unsure of. Kalau nggak yakin, unsure, jangan terlalu lama mikir. Oke? If you truly don't know the answer to a question, simply guess and go on. Oh, nggak ngerti nih, nggak paham nih maksudnya gitu. Udah, langsung diterka aja jawabannya apa, langsung lanjut. Oke? Be very careful not to make careless mistake. Hati-hati, jangan buat kesalahan-kesalahan yang kecil tapi pada akhirnya membuat kamu tidak berhasil menjawabnya. If you carelessly choose incorrect answer, the computer will move you to an easier level of question. You will have to waste time working your way back to appropriate level of question. Jadi, kalau kita salah, nanti akan diturunkan tuh, kayak yang saya bilang tadi. Nah, jadi hati-hati dengan itu, teman-teman. Oke, benar-benar
jawablah dengan benar gitu, supaya naik terus soalnya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan skor yang tinggi. Monitor the time carefully on the title bar on the computer screen. Nah, jadi dia ada waktunya tuh. Waktunya itu muncul nanti di screen. Oke, teman-teman bisa untuk lihat waktunya. Gue punya berapa waktu lagi sih, soal yang tertinggal berapa banyak lagi sih gitu. Dan supaya bisa lebih cepat gitu. Don't randomly guess at the end of the section to complete all the question in the section before time is up. Kalau waktunya belum up, ya jangan cepat-cepat juga untuk meng-guess gitu. Benar-benar pahami gitu. Oke. Kalau hanya random guessing itu only lower your score. Oke. Nah, itu sedikit gambaran tentang listening section ya. Kita sudah belajar apa aja sih yang directionnya. Kita juga udah belajar tipe-tipe soalnya. Kemudian kita juga sudah belajar strateginya apa. Oke, teman-teman harus menguasai itu ya. Apa sih macam-macam soalnya? Tadi kan kalau paper ada 3 macam ya. Ada short dialogue, ada long conversation, sama ada talk gitu ya. Kemudian untuk si computer, dia ada part A dan part B. Di part A itu short dialogue sama dengan di short dialogue yang ada di paper. Kemudian ada part B. Part B itu terdiri dari 3. Ada casual conversation ya, itu sama kayak long conversationnya si paper. Kemudian ada academic discussion, itu lebih banyak dibandingin long conversation. Kemudian ada kelas ya. Dia sama kayak talk di paper tapi jauh lebih panjang. Jadi kalau di komputer itu jauh lebih panjang ya pembahasannya, waktunya. Kalau si paper hanya 1 menit, si komputer bisa 2 menit lebih gitu. Oke, demikian saja teman-teman. Kita nanti akan lanjut ke short dialogue, kemudian strategi-strateginya dan sebagainya, contoh-contoh dan sebagainya ya. Oke, demikian saja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Tetap belajar, semangat. Yuk kita sama-sama menguasai TOEFL ini. Bye-bye semuanya. Bye-bye.